Lampu rem Honda Beat ini tidak menyala. Lampu plat nomornya juga mati. Padahal kondisi aki motor masih bagus. Kira-kira apa penyebabnya ya? Apakah bolamnya putus, soketnya kendor, switch remnya bermasalah, atau justru ada masalah pada jalur kabelnya? Daripada nebak-nebak, di video ini saya akan menunjukkan cara sederhana untuk menemukan sumber masalahnya. Dan kalau penyebabnya sudah ketemu, sekalian kita langsung perbaiki. Mari kita cari tahu penyebabnya. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki lampu rem belakang Honda Beat CBS FI tahun 2021 yang tidak menyala. Sekalian kita juga akan memperbaiki lampu plat nomor belakang yang ternyata mati juga. Lampu rem yang tidak menyala sebaiknya segera diperbaiki, karena saat kita mengerem, pengendara di belakang tidak mendapatkan isyarat bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Resiko tertabrak dari belakang tentu menjadi lebih besar. Untungnya, untuk kasus seperti ini, pengecekannya cukup mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Langkah pertama, kita lepas dulu bolam lampu belakangnya. Di Honda Beat ini prosesnya sangat mudah. Bahkan kita tidak membutuhkan alat bantu apapun. Kita juga tidak perlu membongkar cover lampu belakang, karena bohlam bisa diakses langsung melalui lubang servis di bagian bawah ini. Pegang fitting lampunya, lalu putar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Setelah itu tarik keluar. Dan selesai. Sangat praktis dan tidak perlu bongkar-bongkar mika kaca lampu belakang motor. Sekarang kita lepaskan bohlam dari fittingnya. Caranya, tekan bohlam ke dalam, lalu putar ke kiri sampai posisi kaki bohlam sejajar dengan jalurnya. Setelah itu tinggal tarik keluar. Kalau dilihat sekilas, cukup sulit menentukan apakah filamen di dalam bohlam masih bagus atau sudah putus. Karena itu, kita perlu melakukan pengujian. Kita akan menggunakan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu multimeter, tidak perlu multitester, karena tidak semua orang punya alat tersebut. Yang kita butuhkan hanya seutas kabel dan aki 12 volt yang masih normal. Tidak perlu kabel besar. Kabel yang kecil pun sebenarnya sudah cukup, karena arus yang dibutuhkan lampu tidak besar. Kupas kedua ujung kabel, lalu sambungkan salah satu ujung ke kutub negatif aki.
sedangkan ujung satunya lagi kita lilitkan ke bodi bohlam. Di bagian bawah bohlam terdapat 2 titik kontak positif, satu untuk lampu belakang dan satu lagi untuk lampu rem. Sekarang kita sentuhkan titik kontak pertama ke kutub positif aki. Nah, lampunya menyala, artinya jalur lampu belakang masih bagus. Sekarang kita coba titik kontak yang satunya lagi. Dan ternyata tidak menyala. Berarti filamen untuk lampu rem memang sudah putus. Jadi sumber masalahnya sudah ketemu. Bukan aki, bukan switch rem, dan bukan juga jalur kabel, melainkan bohlam lampu rem yang putus. Catatan penting, saat melakukan pengujian seperti ini, pastikan kutub positif dan negatif tidak bersentuhan langsung, karena bisa menyebabkan korsleting. Ini bohlam penggantinya. Pastikan bohlam penggantinya menggunakan tipe yang sama. Untuk Honda Beat CBS FI tahun 2021 ini, bohlam belakang menggunakan model bayonet 2 kaki atau dual kontak. Ciri-cirinya ada 2 pin kontak di bagian bawah dan terdapat 2 pengunci di samping bohlam. Posisi kedua penguncinya juga tidak sejajar. Salah satunya sedikit lebih tinggi dan yang satunya sedikit lebih rendah. Jadi saat membeli bohlam baru, pastikan tipenya sama agar bisa terpasang dengan benar. Kita cek dulu untuk memastikan bohlam baru penggantinya menyala. Caranya sama seperti tadi. Nah, kedua fungsi lampu menyala normal. Lampu belakang menyala, lampu rem juga hidup. Berarti bohlam baru siap dipasang. Bohlam pengganti yang saya pakai ini adalah bohlam LED model kedap-kedip. Saat lampu belakang menyala, efek LED akan terlihat seperti berputar, dan saat rem ditekan, lampu akan berkedip sebagai tanda pengereman. Masukkan bohlam ke fitting. Paskan posisi kedua kaki bohlam, lalu tekan dan putar ke kanan sampai mengunci. Setelah itu, pasang kembali fitting ke rumah lampu. Paskan tonjolannya dengan lubang dudukan. Kemudian putar ke kanan sampai terkunci. Sekarang kita tes hasilnya. Kontak on, lampu belakang menyala. Dan saat rem ditekan, lampu rem juga berfungsi normal. Berarti perbaikan lampu belakang sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke lampu plat nomor yang juga tidak menyala. Saat kontak on, seharusnya lampu ini ikut menyala bersamaan dengan lampu belakang.
kita lepas dulu cover penutupnya. Caranya juga sangat mudah, tidak perlu obeng, tidak perlu alat khusus. Cukup tarik perlahan ke arah belakang seperti ini. Dan penutup langsung terlepas. Model penguncinya hanya menggunakan klip seperti ini. Lampu plat nomor Honda Beat 2021 ini menggunakan bohlam tipe T10. Kebetulan saya masih punya stok lampu LED T10. Lumayan banyak juga stoknya. Tapi sayangnya tidak ada warna putih atau warna clear. Yang tersedia hanya warna biru, merah, dan kuning. Karena itu saya pilih warna biru saja, biar tidak bentrok dengan lampu sen dan lampu belakang. Cara melepas bohlam T10 juga sangat mudah. Tinggal tarik lurus keluar seperti ini. Sekarang kita pasang lampu LED yang baru. Paskan kaki-kakinya, lalu tekan sampai masuk. Kita coba tes. Kalau ternyata belum menyala, jangan panik, karena LED memiliki polaritas. Cukup cabut, lalu balik posisinya. Sekarang kita tes lagi. Alhamdulillah, sudah menyala dengan normal. Sekarang tinggal pasang kembali penutup lampunya. Paskan seluruh klip pengunci pada posisinya. Kalau sudah pas, tinggal tekan sampai rapat dan selesai. Sekarang lampu belakang sudah menyala normal. Lampu rem juga sudah berfungsi kembali. Lampu plat nomor pun sudah terang. Motor jadi lebih aman digunakan, terutama saat malam hari. Sekarang kita bersiap nonton bareng Piala Dunia. Ngomong-ngomong, hari ini mana lawan mana ya? Tapi sebelum itu, jika video ini bermanfaat dan ingin ikut mendukung channel ini, fitur Super Thanks tersedia di bawah video. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa bagikan video ini ke yang lain ya, karena sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.